Sekarang orang kan canggih ya, jadi orang-orang canggih, jadi ya sebenarnya kita nggak hanya kaos kaki apa yang mau kita lepas dan apa, tapi ya tapi dilepas kafe lah ya, iya kan. Tapi intinya adalah bahwa ada beberapa lokasi yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang diidentifikasi akan mengganggu keadilan dan ke fairnessan dari pelaksanaan ujian dengan menyimpan alat komunikasi dan lain-lain di sana karena nggak terdeteksi oleh metal detektor yang kita itu. Ya kalau di bawah itu kan agak susah ngerekalnya, apalagi kemudian ditaruh di alas kaki atau di mana, sehingga bukan semata-mata untuk kebersihan, tapi lebih itu lagi adalah agar tidak ada alat komunikasi yang disimpan di dalamnya yang kemungkinan tidak terdeteksi oleh metal detektor kita. Kalau masih di sini-sini kan kita masih bisa mendeteksi dengan bagus gitu kan. Karena di beberapa tempat di tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa indikasi bahwa alat komunikasinya itu bukan lagi di sini yang gampang dideteksi, tapi di tempat yang sulit untuk dideteksi, yakni di sepatu. Artinya sudah 3 tahun kita melakukan untuk mereka melepas alas kaki. 2 tahun ini kita mulai seragam ya, pakai baju putih, dan itu memang seragam kita untuk membedakan dan untuk memudahkan pengecekan kita, karena lagi-lagi sudah sangat-sangat canggih. Alat komunikasi itu sekarang kecil gitu, yang kemudian ditaruh di mana udah nggak kelihatan dan seterusnya, sehingga kita memang ya bukan apa-apa, bukan kita sok ya, tapi yang terpenting adalah kita menjaga agar UTBK ini benar-benar fair. Hari pertama berjalan lancar gitu kan, dari 14.600-an selama proses ini ya. Tentu hari pertama tinggal pagi aja mungkin ada 1.000-an atau 800-an yang tadi pagi udah berjalan dengan alhamdulillah cukup lancar. Sesi juga sedang dalam proses verifikasi yang sangat ketat. Kawan-kawan sudah melihat sendiri bagaimana proses mulai dari datang sampai dengan nanti duduk di kursi dan kemudian meninggalkan tempat. Ya, pada prinsipnya UNER memfasilitasi kegiatan ini dengan se-fair mungkin, tidak ada kecurangan dan lain-lain, sehingga mohon maaf peraturan di UNER menjadi sangat-sangat ketat. Ada beberapa kejadian yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semuanya gitu kan, terutama di persiapan kawan-kawan peserta. Jadi memang khususnya yang rumahnya agak-agak jauh, mungkin sebaiknya ada persiapan dan datang ke Surabaya mulai hari H-1 lah ya. Kalau jauh itu nggak sempat sarapan, sehingga tadi ada yang masuk angin, ada yang ada yang yang kebetulan dari Nganjuk ya, dari Nganjuk itu ada yang ini itu dan seterusnya, sehingga mungkin agak mengganggu, sehingga saya sarankan disiapkan sebaik mungkin, termasuk kalau belum sarapan ya sarapan dulu dan lain-lain. Alhamdulillah UNER menyiapkan 8 lokasi, angkanya agak bagus ini kan, dengan kurang lebih 18 kelas ya, 18 kelas dan 18 sesi ya. 18 sesi, jadi angka bagus untuk di UNER, 8, 18 dan 18. Total pesertanya ada 14.600 sekian, naik sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi menurut saya nggak terlalu penting naik atau tidak naik. Yang terpenting adalah kita memfasilitasi dengan sarana yang sebaik-baiknya dan memberikan pengaturan yang sangat ketat. Kalau melihat aturannya sebenarnya UTBK ini seperti sholat Jumat gitu kan. Jadi kalau sudah dimulai ya ansit gitu, nggak harus diem bener gitu kan, karena begitu ada orang yang berkomunikasi dengan tetangganya, dengan orang lain, dengan apa, meskipun mungkin hanya bilang set atau apa, itu Jumatannya gugur gitu. Nggak dapat pahala apa-apa. Sama dengan ujian gitu kan. Ujian kalau sampai kemudian tolak-tolak dan mengajak temannya berbicara, berkomunikasi, baik teman yang ada di dalam kelas maupun yang di luar kelas sana, maka otomatis pahala ujiannya, nilai ujiannya kemudian juga gugur, dan itu kita terapkan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.